Oke guys, teman-teman sekalian. Jadi kita udah lumayan panjang juga ya di episode ini. Udah berapa? 5 episode ya berarti ya. Kita udah 5 episode. Yang pertama kita udah gimana cara jual beli saham. Yang kedua udah kita bahas ke technical, terus fundamental. Nah ini antara yang ketiganya itu adalah bandarmologi. Nah jadi gimana sih? Apa sih bandarmologi sebenarnya? Jadi ya nanti mungkin kita sembari jalan kita akan jelasin ya kayak gitu itu gimana, terus ciri-ciri bandar-bandar lagi pada akum, apalagi distribusi, lagi jual apalagi beli, nanti mungkin kita bahas sedikit-sedikit. Nah ini mungkin nanti akan lebih banyak dijelasin sama Abang Michael sama Bang Bima ya, nanti sedikit banyaknya akan di sana. Nah ini juga kita kedatangan tamu ya, ada di sini nih, ada Rizky nih yang pakai kacamata ya, ada Bayu. Nah ini di sini. Nah ini jadi mereka emang apa ya, ibaratnya baru ikut gabung ya sama kita juga. Nah ini mereka ini juga lagi pengen tahu, nah, sebenarnya apa sih gitu, bandar itu, terus gimana ciri-cirinya lagi akum lagi distribusi, terus efeknya apa ketika bandar lagi akum, ketika bandar lagi distribusi itu efeknya apa, pasti ada efek-efeknya semua itu ya. Mungkin dari sini ya kita mulai aja ya. Mungkin ini gue coba bakal share screen, kita coba dulu. Mungkin share screennya mau saham apa kita bahas ini malam ini, Mas Bima, Mas Michael? Tadi aja ya kita Mas mungkin Michael Mas Michael apa nih kayaknya lagi kira-kira? rame BRI ya, Bray? Wow, Iya. oh BRI, boleh BRI. Naik daun nih, top inflow Yeah. hari ini. Nah, kita coba Michael, mungkin dari mana mau share screen-nya siapa? Kita buka dari share screen-nya Michael. Gimana? Apa share screen-nya si Bima? Share Bebas. screen-nya Gua? Bima aja dulu ya. Mungkin dikit-dikit pertanyaan ada apa gimana BRI, bisa dijelasin dikit-dikit Mas Bima? Di share screen. Oke, ini Oke. share screen di gua nih ya. Iya, silakan. Udah jelas belum? Ya. Ini masih composite sih. Gue hilangin dulu ya indikatornya nih. Oh, mungkin sedikit info aja. Jadi emang kita di sini bakalan sering pakai dua aplikasi ya. Ada yang pertama nih dari Mirai sama MNC, karena emang kita biasanya pakai dua itu sih. Itu terutama emang cara bacanya pun juga tergantung orang, suka yang ada yang lebih enak pakai MNC, ada yang pakai Mirai gitu. Ya cuma nanti kita coba kombin lah dua-duanya ya. Sebenarnya secara ngebacanya terus cara nganalisanya sama aja gitu ya. Ya mungkin ya Mas Bima ya sama aja ya kan ya sebenarnya ya, Mas Michael juga ya. Bener, sama aja. Jadi emang nggak ada bedanya. BBRI ya. Kita cek nih BBRI. Kita cek di BBRI ini sekarang nih. Kalau gue sih ngeliat si BBRI ini kan habis dari masa fase reisunya ya, yang dia tuh di tanggal ini ya, di come date-nya itu tuh di tanggal 7 ya. Nah dia aja jatuh, setelah dia jatuh masa sekarang ini adalah masa terakhir dia reisu ya, udah selesai reisunya. Nah di sini kita mau lihat periode-periode reisunya. Yang pertama terjadi mungkin markup ya di sini ya, walaupun nggak signifikan ya. Ini gue kenapa ngambilnya dari sini ya, atau dari sini nih bisa ambil. Gue ngambil biasanya untuk bandarmologi itu dari RUPS ya, atau perusahaan ini tuh mau segmentasi dia reisu, tujuannya untuk apa dan bla bla. Ini ngomonginnya di sini. Ini terjadi volatilitas atau naik turunnya ini diakibatkannya karena aksi korporasi itu. Ini untuk tanggalnya kita bisa cek di sini. Ini tanggal 7
bulan 7 2021 sampai tanggal 7 bulan 9. Ini pertama untuk selanjutnya ini gue biasanya pakai ini ya, apa sih namanya? Kalau di Mira itu gue pakai namanya indikator di sini, indikator. Namanya indikator for sale sih, di sini ada. Nah, indikator for sale. Nah, untuk indikator for sale ini apa? Jadi jelasin perdagangan paling banyak ya, dominasi itu di harga berapa. Nah, di sini gue mau jelasin dulu nih. Jelasin dulu. Yang hijau ini apa, yang merah ini apa, yang biru ini apa gitu. Kalau yang hijau ini perdagangannya itu ada perdagangan atau harga-harga lotnya di situ, cuman nggak begitu rame. Nggak begitu rame. Kalau yang rame yang merah ini, dia paling ujung. Nah, ini paling rame. Jadi di saat perdagangan rame ini ada potensi orang punya barang lot gitu. Orang punya barang lot. Jadi bisa kita simpulin di sini untuk sementara banyak orang yang ngambil. Jadi di area-area ini total harinya ya 300 hari kita tarik ke belakang ya, bisa dibilang 1 tahun lah kalau di Mira ini. Kalau kita tarik maksimal. Nah, ini di kisaran di sini 3.900 sampai 4.000-an. 4.100. Jadi banyak orang punya di harga itu. Dan kalau untuk yang di bawah-bawah ini sedikit yang punya. Kalau yang biru ini saat ini perdagangan. Jadi close-nya itu di area-area sini. Jadi ini menunya jadi barnya jadi biru. Sebenarnya ini cuma warna itu cuma ngejelasin aja ya, ngejelasin. Ini yang terbanyak biru yang saat ini, perdagangan di saat ini. Jadi di bar biru ini yang diwarnain biru, dan yang normalnya hijau. Simpel ya kalau ini ya untuk indikatornya. Dan kalau misalnya kita tarik ya, kan di sini kalau selama 1 tahun ya, kita tarik di sini paling banyak kan di 3.900 sampai 4.100 ya. Kalau kita tarik ke sini, kita tarik sampai dekat ya chartingnya. Dan benar, kira-kira di sini nih harga isinya. Berarti di 3.800, 900 ya, di sini sekitar sini. Area-area sini kayak tadi. Berarti yang gua mau ambil nih kan, ini bulan 7 tanggal 7. Ini gue lihat dari kenaikan ini sebenarnya bisa diambil juga dari sini, cuman gue sih lebih suka lebih dekatnya sih waktu range-nya. Jadi biar ketahuan yang nge-hold itu masih banyak apa enggak gitu. Atau emang udah dijual. Soalnya ini emang udah dari udah naik terus penurunan. Ini otomatis ada automatic return yang bakalan ngejual ya orang-orang yang udah jual. Dan kalau udah di sini udah mulai diakum. Nah, fase-fase akum yang di sini nih yang gue mau lihat. Di sini selanjutnya setelah multi chart kita pakai selanjutnya ini menu easy broker. Kalau di Mira ini menunya itu ada di quote, di stock. Nih. Easy stock. Klik easy stock. Sorry. Di broker, easy broker. Di broker, easy broker. Nah, ini menunya ini kayak gini. Nah, ini tahunnya kita cek sama bulannya 07 terus sampai fase ini nih, akhir ini 2021 0907. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatiin kalau gua sih, gua ngeliat di sini lihat broker yang akum di sini. Broker yang akum di sini DX ya, Netfall. Sebelumnya gue mau jelasin, di sini ada kode broker buy dan sell. Di sini yang akum tuh DX. Apa yang perlu kita perhatiin? Kalau gue sih perhatiinnya volume ini Netfall-nya dipegang sama sekuritas siapa, dan
rata-ratanya ya. Rata-ratanya mereka punya harga berapa? Di 3.851 gitu. Jadi 3.851 kalau si DX ini megang, berarti sampai masa come date ini ya, masa-masa ini, berarti dia ada potensi dia exercise ya, ibaratnya punya barang right isunya ya. Pertama exercise sama punya barang hak right-nya itu. Jadi dia punya BBRIR-nya, ada otomatis dia punya antara itu. Dan kalau perbandingannya kan 23/100 ya, kalau itu ya, 23 itu untuk saham barunya dan 100 itu untuk saham pemegang saham lamanya. Jadi saham lamanya itu apabila punya 100 lot, dia berhak 23 lot gitu. Intinya sih kayak gitu. Nah, si DX ini yang pertama. Dan punya di harga 3851. Nah, untuk yang ngejual udah ada ini posisi ini, tapi gue di sini fokusin sama si DX. Jadi di area ini yang punya DX ya, sekuritas DX. Selanjutnya gue ngecek di sini sampai sini ya, sampai hari ini di saat penurunan di saat penurunan sampai bawah nih, si DX ini ada nggak? Sini susah nih lihat harinya ya. Ini hari apa sih? Tanggal berapa sorry? Tanggal 20 ya, tanggal 20 nih. Jadi 2021 09 07 2021 09 20 ya. Nah, kita lihat tadi kan yang ngoleksi ya, yang lebih banyak di harga 3.800-an sih kan si DX ya, paling banyak net fall. Di sini DX belum buang ya. Nyumbang. DX belum buang. Berarti di saat penurunan ini nih, si DX belum buang. Jadi ini bener nih. Di area-area ini berarti ada potensi si DX yang punya nih. Banyak. Ini banyak barang. Kalau cara cuan di right-nya mungkin di sini kan karena turun ya, si DX antara dia jual right-nya atau tebus gitu. Jadi ada dua kemungkinan antara dijual atau ditebus. Mungkin di sini nih kita sebagai investor tuh kita nggak bisa lihat right-nya itu dibuang sama siapa sih. Itu sih keterbatasan aplikasinya untuk lihat right-nya. Coba kita coba ya, ada nggak ya? Setahu saya sih nggak ada. Nggak ada. Ini BBRI, masih BBRI ya, nggak bisa ditulis BBRI strip R, nggak ada. Nah itu dia. Jadi fase-fase ini yang sebenarnya BBRI R-nya itu kita harus lihat di market. Dia tuh diambil siapa sama siapa gitu. Dan pengoleksi pertamanya kan tadi DX tuh, yang terbanyak yang sampai jutaan. Fase-fase pertamanya. Nah kalau dia di exercise itu baru kita lihat di idx.co.id kalau itu. Nanti mungkin bisa gua share. Di sini kan nggak ada DX ya. Jadi kalau lihat si DX ini nggak ada ya. Dia juga nggak ngejual. Dia berarti masih hold. Berarti dia ada potensi punya R yang pertama. R isunya dan dia mau jual R isunya atau enggak gitu. Dan yang kedua ini ada fase dinaikin ya hari ini ya. Ini kita jumlahin aja. Sampai tanggal 27. Sini yang ambil KZ, BK, YP, ZP. Mungkin untuk pengendali dan non pengendali lebih ke Mas Michael yang lebih tahu ya. Mungkin karena ada aplikasi khusus ya kalau kita. Mungkin nanti bisa dijelaskan aja sama Mas Michael.
untuk selanjutnya. Dan terakhir untuk ngelihat Bandar Molginya juga kita lihat ini. Sorry ini gue websitenya kebuka nggak? Nggak buka ya? Belum ya? Enggak kebuka. Nggak buka. Ini nih kebuka nih. Ya. Enggak ada. Oh, ada. Nah, kita mantau ini. Ini di exercise. Yang paling terakhir. Si BRI ini di exercise. Jadi ada potensi si DX ini nih yang exercise. Gitu. Ada si potensi si DX tadi yang exercise. Jadi mereka punya di harga 3.400. Nah, mungkin sampai sini bisa disimpulin ya. Ini kan jumlah exercise yang tersisa, yang ibaratnya yang udah angus ya udah nggak di-exercise sama bandarnya lagi atau orang-orang di market. Sisanya segini. Jadi semua di-exercise, sisanya segini ya. Selanjutnya mungkin gue mau ngarahin ke pengendali sama non pengendalinya ke Michael ya, karena dia yang punya aplikasi. Oke. Halo? Halo, Halo. ya, terputus tadi. Gimana? Terputus. Ya, Gue tadi udah jelasin ini belum? udah. Sampai yang DX Udah. tadi. Next. Sampai DX ya? Sampai DX ya? Iya. Sorry ini terputus ya karena koneksi di rumah kurang bagus juga. Lagi hujan ya Mas Bima Internetnya. ya. Nggak tahu kayaknya mendung deh, belum hujan. Ini kan ada potensi ya si DX ya, yang exercise sisa-sisanya ini. Mungkin kita lihat ya di sini Mas Maika yang lebih tahu siapa aja yang pengendali apa non pengendali. Mungkin selanjutnya di Mas Michael. Oke, Silakan Mas. Mas Michael. Oh mungkin sambil sembari nunggu Mas Michael ini mungkin belum kita jelasin juga ya Mas Bim untuk terkait apa sih itu bandar itu siapa sih sebenarnya? Apa sih itu si pengendali? Siapa sih itu retail itu? Siapa sih bandarnya gitu loh. Mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai hal itu Bim? Kalau bandar sebenarnya bukan bandar. Kalau bandar ini lebih kita nyebutnya ini orang yang punya banyak barang ya atau banyak cash di sini. Antara dua itu. Jadi di mana kalau barangnya di dia semua gitu kan, atau sahamnya dimiliki dia semua ya, otomatis kan bisa dibilang kategorinya ya dia yang megang semua gitu. Ya, kita kalau bisa gue ulang sih gini. Jadi bandar ini itu ibaratnya pemiliknya. Kalau gue sih ngelihatnya orang yang punya banyak barangnya aja sih. Jadi kan orang itu punya banyak barang di harga tertentu. Jika emang harganya udah naik, ya ada potensi mereka itu entah itu bakal taking profit atau di hold aja gitu. Kita sebut bandarnya karena dia yang selanjutnya ngatur harga gitu loh. Kalau mereka buang semua kan berarti harga bakal jatuh. Ya, Gitu. karena barangnya di dia semua kan. Berarti ibaratnya Barangnya di dia semua. Oh, berarti ibaratnya semua orang sih sebenarnya bisa jadi bandar ya. Semua orang semuanya bisa jadi bandar sebenarnya ya. Ya, kalau punya duit banyak. Nah, itu intinya. Semakin banyak duit, semakin Anda bisa jadi bandar sebenarnya seperti itu. Borong ininya juga. Borong hotnya juga. Iya. Mas Michael gimana? Udah siap? Udah siap. Oke, silakan di share screen. Oke, sekarang saya tadi udah disinggung Mas Bima ya untuk BBRI ya. Nah, kalau tadi kan Mas Bima narik datanya itu dari tanggal 7, Bre. Tanggal 7 bulan 7.
7. Dari tanggal 7 Nah bulan itu 7 volume itu. ya, dari sini ya. Dari sini Iya. sampai Masa sampai come date-nya. ya come-date-nya dia di tanggal 7 Sampai juga. come date. Nah, dari sini sampai sini periode ini. Cuman gue mungkin mau nyampein cara yang beda yang di Mas Bima ya. Yes. Boleh kan ya, nggak apa-apa ya? Yes, Oh, siap. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau yang gue pernah pelajarin gitu ya, lebih gampang gitu ya. Misalnya kita ngambil periode 1 minggu sebelumnya. Contoh kayak ini, periode 1 minggu sebelumnya, tapi polanya dia misalnya lagi uptrend. Kayak ini kan uptrend ya. Uptrend, nah dia dari tanggal 20 September sampai 24. Emang sih ini kondisinya udah RI ya. Apa? Udah RI-nya udah usai ya di sini ya Mas Bima ya. Udah kelar. Udah kelar kan. Cuman exercise-nya udah harganya juga udah exercise kan di sini Udah exercise udah fix harusnya. gitu harganya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ketika harga udah exercise, udah normal lagi, ini siapa aja yang ngumpulin? Iya. Ketika harganya naik. Nah, ini yang mau Ya mungkin yang dilanjutin lagi sih. ya yang kita bisa sharing bareng-bareng nih. Tadi kan kita udah tahu nih dari Mas Bima kalau DX ini masih nyimpan barang. DX. Dan dia belum buang sama sekali kan. Berarti kita coba cek tadi tanggal 20 September sampai 23. Sampai hari Jumat kemarin berarti. 20 September sampai 23. Kita load. Nah, kalau saya kebetulan pakainya ini ya. Oh ya, ini cara buka ininya ya. Saya pakai MNC, ini saya coba close lagi. Kalau misalnya buka chartnya di sini, menu chart, buka chart, udah keluar BBRI. Kemudian tadi buka brokernya di ini, menu broker and foreigns, bukanya broker transaction by stock. Tadi kita udah setting tanggalnya, kita belum setting tanggal lagi. Kita setting lagi tanggal 20 sampai tanggal 7. 23. Kalau 27 kan 23 ya? turun nih. Nah, kondisinya lagi turun nih soalnya Mas Bima. Oh iya. Kalau uptrendnya kan sampai 23 kemarin sih. 1 minggu full berarti. Iya, 1 minggu full. 1 minggu full. Sorry, sampai 24 malah. 24. Nah, ini bisa kita lihat nih. Nah, kalau misalnya di yang saya tahu kalau modelnya begini nih kita udah bisa tahu nih ini pasti bandar ya, bandar atau tadi Mandali ini lagi ngumpulin barang. Jelas. Kenapa? Karena ketika sekuritas, jadi di bandar itu dia punya sekuritas yang sering dia pakai juga. Dan beberapa sekuritas itu ngambil barang banyak. Nah, di sini kan dia ngambil barang banyak nih, 2.300.000 lot. Di top buy-nya nih, top 3-nya itu sampai sekitar 6 juta lot. Nah, sedangkan yang di kanannya kita lihat nih, dia pada jual semua, cuman jualnya dikit-dikit. Sedangkan yang kirinya belinya sekaligus banyak. Nah, ini kita tadi udah Mas Bimo juga tersinggung, ketika bandar itu dia yang pegang lot terbanyak. Kalau dia beli banyak, berarti dia pegang lot terbanyak juga. Bisa dibilang dia pegang lot terbanyak juga. Atau bisa dibilang dia pengendalinya. Iya. Nah, kalau misalnya di MNC punya kelebihan, kita bisa tahu nih, dia dibedain juga warnanya. Kan udah di episode awal ya, udah pernah saya singgung juga, kalau misalnya kuning itu dia foreign, putih itu dia domestik atau lokal ya. Domestik. Lokal, ya. Nah, ini bisa dibilang juga si BBRI sekuritasnya atau brokernya ini dia dipakai asing. Nah, ini berarti juga ini bisa dibilang akumulasi dari asing ya gitu ya, akumulasi asing ya. Nah, kalau misalnya ini juga kita bisa pastiin nih Mas Bima nih. Kita bisa lihat di broker and foreign, terus di foreign transaction by price. Nah, kita bisa lihat nih netnya asing beli apa jualan. Iya.
Nah, kebetulan di tanggal 27 ini dia lagi beli. Atau kita bisa cek juga nih. Tadi kan dari tanggal 20 ya. Dari tanggal 20 sampai 24. 20 Nih, 20. kita bisa secara lihat total sih Oh net ya ya. berarti ya. secara total net banget Oh. ini. Nah, itu sekitar 6 Yang juta di ya. yang hijau ini itu ya. Yang hijau itu Itu net buy ya net berarti ya. buy, Yang betul. merah itu net sell. Net sell. Nah, kemudian, nah ini kan di periode minggu kemarin nih. Nah, ini brokernya pengendalinya ada KZ, BK, ZP. Nah, cuman kalau misalnya yang saya pelajarin juga, broker retail itu kalau lebih mudahnya juga kita lihat broker retailnya. Broker retail terbesar di saat ini ya, ada Indonesia. XC yang termasuk. Cuman sebelum XC hadir itu yang umumnya tuh di YP, PD, terus ada KK, ada NI. Ini KK, NI. ada NI. NI-nya kita bisa search. NI ada nggak di sini? NI. Nah, ini juga nih. Nah, kalau misalnya yang saya secara sederhananya saya nih, ketika 4 broker besar ini dia beli atau jualan, berarti retail ada di sana. Contoh kalau misalnya 4 broker retail ada di net sell, berarti kemungkinan retailnya jualan, yang beli bandar. Jadi ketika retail jualan, yang pasti yang ngambil barang retailnya harus bandar dong. Ketika retailnya beli, yang jualan bandar harus bandar, karena bandar yang punya barang, bandar yang punya kendali besar di sana. Begitu. Nah, ini kita bisa cek juga kan, YP ada di mana? Oh, YP ada di net sell. PD ada di mana? Oh, ada di YP ada di net buy, PD ada di net sell. YP, PD, KK ada di net sell, NI. Jadi ada 3 broker besar retail ada di net sell. Kemungkinan minggu kemarin udah fix ya, itu ada di akumulasi. Nah, cuman ini kita lihat juga nih ada penurunan nih. Penurunan dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Nah, ini kan after come date ya. Periode after come date-nya naik isu. Kita coba cek, ini ada proses apa nih, harganya turun juga nih kan. Kalau ini sih yang kalau aksi korporasi kan karena mungkin ininya di bawah ya. Apa sih harga exercise-nya di Oh ya, bawah ya. harga saya di bawah, benar Di betul. 3.400. Jadi buru-buru jualan gitu loh. Cuma yang Ya, di sini kita lihat tadi sih gue cek di sini yang nampung kayak sekuritas-sekuritas yang eh, bandar ya mungkin bisa dicek lagi Mas Michael. Ini ada UBK ya. ya YUBK nih termasuk sekuritas asing ya, yang dipakai asing ini, dia kuning. Cuman di sebelah kanannya juga ada yang Asing juga ya. sekuritas asing juga ya, dia juga jualan nih, ada HD sama RX. Dan jumlah sekuritas di sebelah kanan juga lebih sedikit dibandingkan sebelah kiri ya. Ini kemungkinan lagi distribusi nih. Iya. Distribusi nih soalnya nih. Coba kita cek juga nih, kayak yang tadi saya bilang ya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngeraba-raba broker yang dipakai bandar, kita bisa pastiin lewat broker yang dipakai. Gitu. YP-nya ada di kiri. YP di net buy. YP PD net buy juga. KK net buy juga. NI net buy. Udah fix, ini berarti ada di akumulasinya. Distribusi. Jadi Distribusi. si sekuritas pengendalinya distribusi barang. Begitu. Di selama periode 2 minggu yang lalu. Nah, cuman kan kalau misalnya kita coba net ya, selama 2 minggu terakhir kondisinya akumulasi ya, lebih banyak akumulasi apa lebih banyak distribusi nih, kita bisa cek juga nih. Sampai tanggal 24. Oh, ini bisa dibilang akumulasi ya. Broker asingnya nih, dia jadi top buy-nya nih. Jadi top buy, nah di sini dia jual dikit-dikit. Nah, ini sementara ini beli banyak-banyak nih di atasnya nih. Top 3 buy-nya nih.
kemungkinan akumulasi. Jadi lebih banyak akumulasinya setelah ada aksi korporasi. Mas Michael, Hmm. kalau pandangan saya sih yang tadi ya, yang distribusi nih, saya mau lanjutin nih. Kayaknya nih ya, kalau dari pandangan saya, kalau misalkan sekuritas yang tadi yang mungkin kata Mas Michael pengendalinya itu ya, dia kan ngebuang barang di atas harga reissue, ya nggak? Bener nggak? Coba bisa Oh iya. bener nggak? Dia ngebuang barang di atas harga reissue, lalu dia beli lagi pakai DX tadi ya kan? Betul, Jadi betul. yang akun-akun yang ini dia ngejual biar jadi cash. Setelah itu di exercise. Tadi kita lihat ada yang exercise kan banyak. Jadi ya kemungkinan ya pengendalinya bisa cuan antara 3.400, dia punya barang 3.400, ibaratnya nge-short sell ya. Dia jual duluan barang yang dia punya di atas, dia beli lagi di bawah. Hitungannya untung kayak gitu. Iya, tetap untung sih benar. Tetap untung. Pertama si BRI-nya ini dapat cash baru dan bandarnya juga dapat barang baru pasti ya. Kalau saya lihat sih kayak gitu sih. Kalau lihat data yang Mas Michael jabarin ya dan lihat kondisi-kondisi price dari reissue, tentunya kayak gitu. Dan tadi kan sempat dibuka juga ya tadi ya yang exercise tadi tuh banyak ya. Udah exercise. Jadi ada kompetensi yang BK tadi itu DX ya, sorry. DX tadi itu biar dapat right-nya, setelah dapat right-nya terus dibiarin dan akun-akun yang Mas Michael bilang nih yang kondisi saat ini nih yang ada AIN, HDRX dan lain-lainnya di bawah itu mungkin ada pengendali ya di situ. Dia jual barangnya, kan mereka dapat cash. Bener nggak? Dia jual di harga market kisaran segitu. Kalau kita lihat chartnya, boleh lihat chartnya Mas. Nah, itu masih di atas harga reissue. Bener nggak? Terakhirnya di sini ya. Ya, reissue-nya masih 3.400. Dan dia mereka yang candle merah itu, candle merah di atas. Itu mulai dari 3.600 sampai 3.700. Dia Dia bisa tetap jualan di situ. bilang ya. Karena dia BR-nya di 3.400. Iya, dia ngambil cash lagi di situ. Berarti masih untung gede sebenarnya ya. Gede Bray, kalau lotnya gede Bray. Cuman ya periodenya aku setelah dia ride the best sih, kayaknya nih mantep manajemennya. Komitmen ya, setelah dia jual sahamnya dia beli lagi ya, yang tadi Mas Michael bilang ya. Iya, di ini periodenya akum lagi, jadi lagi. Apa sih namanya, pengendalinya komitmen sama sahamnya juga. Jual barang, dia tetap akum lagi dari komitmen, bagus. Dijaga berarti harganya. Dijaga benar. Ini untuk BBRI ya. Coba kalau sekarang kan sempat turun juga nih kondisinya hari ini. Kita coba cek ya. Oh, dia lagi distribusi lagi. Cuman kita kan baru lihat hari ini, belum 1 minggu. Soalnya BK, KZ juga masih ngumpulin sih tetap. Masih ngumpulin ya. Tadi sih masih ngumpulin. Ini kan dia juga jualnya dikit-dikit. Dan YP juga. Masih pecah-pecah. Tetap yang ngumpulin terbesar di BKI, KZ. Enggak ini. Oke, nice review BRI ini. Ini untuk BBRI ya. Mungkin ya. Ada request kali. Oh, mungkin dari gue ya Mas Michael ya. Mungkin bisa gawe dulu share screen. Ya, kita di ini dulu dikasih ke gue dulu Mike, bisa. Mungkin boleh nanya nggak? Oh ya, silakan Mas Awe, Mas Rizky. Sebelum request dari Bapak Krisna, saya pengen nanya dulu nih terkait dengan akun sama lepas ya, yang tadi yang sel sama aku. Andai kata nih satu periode untuk akum itu tadi udah lewat, kemudian masuk ke periode berikutnya untuk melakukan entah itu kondisinya harus akum atau harus sell gitu kan. Nah, itu sebagai apa namanya, investor lain yang bukan broker, itu apa yang harus dilakukan? Gambarannya sih kayak misalnya
biar kita bisa ikut si brokernya tetap jalan gitu. Siapa yang mau jawab? Jadi maksudnya ini pas lagi akum kita kalau saya sih pas lagi ngakum kita naik, pas lagi setelah selesai distribusi biasanya kan akumulasi itu. Udah mulai akumulasi dan sekuritas yang apa sih namanya yang pengendali itu udah mulai koleksi. Nah, itu mungkin kita bisa ikut lagi. Oke. Kalau di sini kan kondisinya si BRI kan raik isu ya. Dia raik isu di harga 3.400 kan jauh di bawah harga pasar ya. Ya kan? Dia emang kedorongnya ngarahnya ke jatuh dulu gitu, emang jatuh dulu. Pertama ada adjustment dari bursa ya kan. Nah, di masa ex-date, masa come date ke ex-date tuh ada adjustment dari bursa. Jadi hitung-hitungan dari bursanya harga teoritisnya bakal ke situ. Pertama, yang kedua di masa trading start sampai trading end ini si antara investor dan bandar ini atau investor dengan investor lainnya ini kan dia nyari yang pertama entah nyari raiknya atau jual raiknya gitu. Jadi periode-periode yang kayak gini nih lebih baik dihindari dulu. Maksudnya kalau dalam raik isu ini lebih kalau apabila si harga exercise-nya yang 3.400 itu di bawah, berarti emang kejar-kejaran ke bawah. Jadi raiknya ini kan menarik gitu kan. Harga raiknya ini menarik. Jadi 3.400 kalau bisa hitung keuntungannya 3.400 ini itu sebagai basic modal kita ya. Terus raiknya itu dapat gratis. Jadi tinggal dikurangin aja apa sih harga pasar dikurangin harga yang 3.400 itu atau harga exercise. Jadi ketemu tuh itu harga wajar namanya raiknya. Nah, sedangkan raiknya ini cenderung ya kalau untuk saya lihat market dari dulu itu lebih keturun, kejar-kejaran ke bawah. Jadi si raik itu dibuang ya kan, raiknya ngebuang terus sahamnya juga pasti turun karena kejar-kejaran juga, kejar-kejarannya turun gitu. Raiknya masih di atas dia turun dijual. Nah yang kalau misalnya kita nge-exercise harga apa sih namanya harga raiknya yang 3.400 itu baru ini baru gimana ya, pokoknya intinya kejar-kejaran ya sampai bawah. Kalau yang saya lihat sih kayak gitu kalau untuk raik, tapi kalau mungkin pandangan yang lain beda ya. Oh, berarti tergantung dari itunya juga ya, Aksi pergelutan korporasinya, antara ya. kondisi sahamnya juga sih. Oke, terima kasih. Oke, ada tambahan lagi Kalau dari Mas Michael? lagi kejar-kejaran saya lebih baik di sell dulu. Terus kalau misalnya udah selesai dari periode-periode exercise atau end trade-nya ya, itu baru masuk lagi sih. Oke. Oke, baik. Oke, ada tambahan lagi? Mungkin dari Mas Michael ada tambahan? Atau sudah cukup? Nah, cukup. Cukup. Oke, mungkin Lengkap. mantap. Wah, mantap banget nih pertanyaannya dari Mas Rizky ini ya. Waduh, udah hebat sekali nih. Aduh. Mungkin dari ke gua kali ya. Gua ada sedikit ini nih terkait apa? Gua mau coba ke punyanya Pewon ya. Pewon ya Mas Michael ya. Mungkin kita agak sedikit bahas Pewon ya. Boleh. Pewon. Nah, ini nih. Karena saya ada sedikit ini nih punya Pewon ini. Jadi mungkin asik juga kalau untuk dibahas ya. Nah. Oke, jadi gini Mas Michael. Jadi gua nih juga penasaran ya sebenarnya nih. Kalau tadi kan dari candlenya itu dari punyanya BBRI ya, udah jelas ya dia naiknya di mana, turunnya di mana. Nah ini ada satu kasus yang mungkin gua agak bingung ya. Di sini terjadinya sideways nih. Dia ya benar-benar sideways ya, Mas Bima ya mungkin ya. Uptrend sih, lebih ke uptrend. Oh lebih ke uptrend. Stabil. Ya lebih ke ya mungkin lebih stabilnya ke uptrend lah ini, ke uptrend. Nah tapi kalau misalnya gue lihat di sini, biasanya ini kalau pakai cara gue, biasanya gue ngeliatnya dalam
kurun waktu 1 bulan. Nah ini misalnya sekarang tanggal 27 bulan 9. Nah ini biasanya gue tarik sebulan, gue lihat di sini. Nah ini lagi gimana, banyakan yang jual apa yang beli. Nah jadi tadi ya sempat juga disinggung sama Mas Bima sama Mas Michael. Kalau di sini kita lihat secara simpelnya ya, mungkin ya secara simpelnya kita bisa lihat buy ini sama sell banyakan mana gitu. Kalau misalnya banyakan yang buy, mungkin bisa diambil kesimpulan itu bisa akumulasi ya Mas Michael ya, Mas Bima ya. Betul. Nah Betul. ini, nah kita tinggal bisa kita lihat aja nih, banyak yang buy apa banyak yang sell. Nah di sini, nah seperti tadi Mas Michael bilang juga sendiri di sini PD, kita lihat ada mana, ada sebelah kanan, ini di sebelah kanan, kakak di sebelah kanan juga, sama YP. Nah YP ini sebelah kanan. Nah ini Oh, ini ada potensi dia akumulasi bandar ya berarti. ya mungkin Nice. lebih banyak menjurus ke situ ya. Ini kalau Ya, misalkan ada dari GR juga tuh di kanan tuh. di kanan ada GR juga ya. GR coba kita lihat GR. Oh iya di kanan. Nah, Benar. jadi nah di sini juga jualnya kecil-kecil ya lotnya ya kayaknya nih ya. Cuman di sini juga ya hampir seimbang sih sebenarnya ya. Pasti seimbang sih. Ini Net. pasti Kalau seimbang itu nih. dua-duanya seimbang. Cuman kayaknya sekuritasnya ini dikit dan yang nampung banyak volume. Jadi kalau gua ambil kesimpulan sih kayaknya diambil cash yang lebih besar gitu. Nah, Jadi ya ada potensi sih. jadi nah mungkin dari kesimpulannya dari situ dulu ya, sedikit kesimpulan dari Mas Bimanya seperti itu. Nah, ini dengan cara gue nih biasanya sebulan nih gue cek nih sebulan ya kan. Cuman nah, kita lihat juga dari asingnya. Nah, kita lihat asingnya nih. Wah, berapa ternyata banyak juga nih yang hijau ya. Banyak akun juga ya ternyata asing ya, Mas Michael ya. Di sini ya. Iya. Ini lumayan besar juga nih. Dari sebulan juga nih. Ada bulan ini lumayan juga nih. Banyak yang akun. Lumayan. Cuman di hari ini ternyata jual nih 1 juta. Nah, ayo kita coba lihat nanti di chartnya. Oh, chartnya stagnan di sini ya. Stagnan ya. Nah, mungkin Mas Michael dari sini kok ingin ada gue juga mau tahu juga nih untuk sebenarnya nih ada apa nih? Kita bisa lihat ya dari sini ya. Dari tanggal berapa ini nih? Tanggal 3 bulan 6. Nah, sampai tanggal 23. Nah, ini nih ada apa ini? Dia bisa turun. Terus nanti gue juga mau tahu nih karena di sini dari tanggal 30 sampai tanggal sekarang. Bisa dicek ya, Mas Michael ya? Bisa minta bantu dijelaskan juga nih karena kenapa dia bisa turun nih segini dalam gitu kan. Padahal kalau kita lihat dari rata-rata sebulan ini ya, bandarnya lagi akum. Semestinya kalau biasanya lagi akum, biasanya mestinya harusnya hijau ya. Justru enggak. Ini kayak nurunin enggak. barang ya Mas ya. Nurun lebih turunin harga ya ini ya. Iya. Turunin harga, harusnya turunin harga sih. Mungkin bisa bantu dijelasin Mas Michael, bisa di share screen? Gimana Mas Michael? Bisa? Oh, boleh. Oke. Saya stop share dulu. Oke, silakan. Saya coba share screen. Pewon ya, tadi Mas Kresna minta dari 3 Juni nih ada penurunan. Ya, Harganya tadinya sempat dibawa ke 500 nih. Saya cukup ngikutin Pewon sih. Saya dulu pernah punya di harga 575 kalau nggak salah. Salah satu penggiat Taiwan ya. Iya. Cuman udah belakangan udah enggak lagi. Karena harganya turun terus ya. Nah, sama tadi kan Kresna juga Mas Kresna sempat singgung dia asing ya. Nah, juga asing. Nah, ini juga Nah, ini sebenarnya nggak bisa dibilang jelek sih kalau misalnya dia udah ngumpulin udah banyak juga nih kan 3 juta, 4 juta, 3 juta, 7 juta. Bahkan sampai kemarinnya aja di hari Jumat dia sampai 9 juta. Sekarang cuma jual 1 juta. Harusnya sih dia kayak ngejaga harga aja sih. Ngejaga harganya ini bagus malah sih. Kalau yang saya lihat ini harusnya bagus sih. Dia ngejaga harganya. Jadi nggak dibuat sampai jatuh banget itu enggak. Tapi nggak dibuat juga kayak gorengan, nggak sampai terbang. Berarti dia cukup bisa dibilang mainnya inilah main Elegan cantik. ya.
Elegan Elegan lah, lah dia. elegan. Jadi nggak smooth lah mainnya, nggak kasar. Nah ini kan di periode tanggal 3 Juni ini kejauhan sih sebenarnya, cuman coba nggak apa-apa deh. Sampai 9, soalnya di sini agak susah ya. Ini sideways dia nih, naik turun tapi walaupun uptrend ya. Iya. Sideways tapi uptrend. Tapi kita bisa cek juga dari sini sampai sini. Nah nih periode ini aja bisa kita cek nih. Dia lagi akum apa distri. Harusnya kayak gini sih. Distribusi sih juga bisa dibilang sih. Coba kita cek aja biar nggak penasaran. Pewon di tanggal 3 bulan Juni sampai tanggal Mungkin bawahnya lagi kali ya Mas Michael ya. Oh, Sampai ujung aja kali ya. Ujung bawah ya. sampai ujung aja Enggak, sampai ujung hijau aja. sini. Ya, betul. Oh, 23. soalnya ada ini sih takutnya. Oh, ada kenaikan dikit ya itu ya. Ada Iya, gap iya. ya. Oh, yaudah kita lihat dari Iya. sebelum gap itu aja deh. Sebelum gap ini aja ya, coba ya. Oh, bulannya Mas Michael. Sorry, itu Iya. bulan 6. Belum diubah. Ini bisa dibilang distribusi. Jadi periode ini distribusi, tapi kita lihat di tanggal 10-nya. Ini agak PR sih sebenarnya, cuman saya lebih baik pasti sih. Walaupun PR begini ya, kita ngubah-ubah begini. Tapi yang penting ada kepastian. Jadi ketahuan lah masih ya. juga Masih distribusi ya berarti ya? Wah, masih distribusi juga. Berarti dari sini sampai sini. Tanggal 4. Ya distri sini fix distri sih sampai sini Distri. bisa dibilang distri 23. sorry Mas Michael, mungkin bisa diambil kesimpulan kalau misalnya dia distribusi, harga pasti turunnya ya. Kan kita nggak tahu kan ini baru sini ya. Oh iya. Kita kan nggak ngelihat yang periode sebelumnya, dia udah ngumpulin banyak belum. Oh iya. Gitu. Jadi ya nggak bisa digituin sih sebenarnya. Kalau misalnya dia udah ngumpulin banyak dari sini kan kita nggak tahu. Oh, iya. Tapi yang jelas periode ini kalau saya ya prinsip bandarmologinya saya tuh kalau misalnya emang dia jualan ya udah kita jualan juga aja. Iya, jangan beli ya. Kita Jangan ngikut beli, aja kalau ya. misalnya udah jualan ya Ikut aja kita jual. juga Ikut aja. Sahamnya jual emang lagi aja. turun. Jadi jangan memaksa. Beda kalau misalkan bandarmologi itu kan intinya ngikutin bandar. Kalau bandar jualan ya kita jualan. Kalau bandar beli kita ikutin. Gitu. Jadi ya mungkin dia punya barang di bawah kan kita nggak tahu. Jumlahnya juga kita nggak tahu. Yang jelas dia di sini ada distribusi, ada fase distribusi. Walaupun emang harganya turun. Soalnya ada momen di mana juga sebelum dia distribusi sempat dikerek kan harganya. Jadi dibuat naik dulu, udah di atas, perlahan-lahan dia turunin. Sideways turun, sideways turun. Jadi downtrend. Gitu. Contohnya saham gorengan. Banyak tuh kayak gitu. Banyak, iya sih. Ini yang paling saya juga korban di sini sih. Nah, nih. Di uptrend, sampai sini turun distri. Uptrend, ARB 3 bulan. Mengerikan ya. Ngeri juga itu ya. Aduh. Sempat kena suspend kayaknya tadi itu ya 3 hari ya. Ya. Betul suspend. Agak sedih ya. RB 3 minggu kan. Iya. Tapi rata-rata kalau kena suspend itu dia ini ya langsung merah ya biasanya besoknya ya. Iya, pokoknya suspend itu hanya untuk ARA aja, kalau ARB nggak boleh disuspend. Iya. Tapi abis ARA ya kan kena suspend pasti langsung turun. Ya, biasanya gitu. Jadi gitu. biar cooling down. Ngomongnya sih biar cooling down. Iya. Tapi besoknya naik lagi. Tapi jarang sih. Nah, di sini juga mau ngambil kesimpulan bisa nggak ya? Harusnya sih bisa sih dari periode 25 Juni. Tadi kan 23 Juninya kita udah tahu ya, dia distri ya. 25 Juni sampai periode ini sampai periode bisa nggak ya 25
3 bulan ya paling maksimal deh. Ya paling kalau MNC 3 bulan sih ya. Kalau mau enak pakai iPod tuh. iPod dia iPod bisa, sih bisa 1 tahun. semaunya Maunya. semaunya 1 tahun juga bisa. Ya. Tapi emang paling enak enak. tuh biar nyari harga rata-rata mungkin ya. Ya iPod juga enak tuh, enak banget. Ya. Jadi ibaratnya lihat dari iPod dulu ya kan, dari ujung ke ujung, dari IPO, harga IPO sampai harga sekarang tuh, dan rata-ratanya tuh jadi harga berapa rata-rata orang, mungkin kayak gitu ya. Habis itu lihat dari sininya selanjutnya. Ya itu bisa juga sih masukan yang bagus tuh Mas Bima. Hmm. Jadi Jadi kita tahu harganya dia iya tuh di harga rata-rata berapa. orang. Rata-rata orang. ya berarti Di sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan ya dari setiap sekuritas Iya, kan setiap ya. sekuritas, Jadi nggak benar. bisa ibaratnya kalau misalnya dibandingin mana yang lebih bagus mana yang jelek juga ya nggak bisa juga ya. Mau punya keunggulan masing-masing. Setiapnya udah punya keunggulan masing-masing kayak misalnya tadi apa namanya punyanya Mirai kan bisa kita lihat di situ ketahuan tuh ada barnya kan chartnya ada bar ada Chartnya. force-nya gitu kan segala macem ya cuman memang dia nggak bisa nyari tuh kayak tadi tuh yang nyari kakak di mana NI di mana nah itu mungkin agak susah makanya kenapa kita lebih pakai 2 aplikasi ya sebabnya itu Lebih banyak sih, banyak aplikasi. lebih banyak aplikasi ya banyak Dua. aplikasi nggak cuma 2 saya banyak udah standby aplikasi nih iPod saya nih. iPodnya juga ada standby. Jadi kita Iya. lebih sharing-sharing aja. Iya gitu. Jadi sebenarnya secara inti keseluruhan ya sama aja gitu. Cuman pasti ada kelebihan dan kekurangannya lah. Mungkin ada yang dari waktu tradingnya beda-beda, ada yang kurang 15 menit, ada yang 10 menit ya Mas Michael ya. Kayak gitu. Ada yang delay ya. Ada yang delay ya, betul. Maksudnya ada yang delay gitu. Oh, jangan disinggung tuh. Oh iya, itu kita nggak singgung deh, jangan deh. Nggak Gitu. singgung itu. Jangan. Udah diperingati, udah kartu Kita kuning katanya. fokus ke Bandar ini aja Mologi. yang ke yang baik-baiknya aja. Oh ya lah. baik-baik. Baik-baik. jangan Ini di-review. Kelebihan-kelebihannya aja. Ya, jangan di-review. Dari kartu kuning ternyata. Oke. Oke, lanjut Bandar ya, Michael. Nah cuman kalau misalnya kita lihat dari sini, kalau misalnya emang ngikutin asing ini kita nggak bisa bilang ini dia lagi akum, soalnya sekuritas akun asingnya sendiri lagi jualan. Cuman ya kalau misalnya ada aplikasi yang saya bisa cek asing punya berapa persen ya, ini termasuk di bawah 50% sih kepemilikan asingnya. Jadi ya kalau misalnya mau lihat foreign flow-nya di P1 ini kurang apa ya, kurang pasti lah, karena cuma di bawah 50%. Jadi kita asing ini bisa dibilang bukan penentu harganya si P1. Beda sama BBRI tadi ya. Kalau BBRI tadi kan karena emang flow-nya dari asing ya. foreign flow-nya tuh asing menentukan banget. Asing masuk banyak, harganya ketahuan, ikut bisa naik. Asing keluar banyak, harganya bisa jatuh. Jadi emang kalau misalnya sistemnya mau lihat foreign price ya, nah ini agak berat kalau mengikuti asing lewat sini. Soalnya emang aktivitas pembeliannya asing di sini tuh nggak banyak. Padahal kan ini harganya bisa dibilang murah ya, 500 perak doang, cuman net volume-nya aja cuman 100 ribuan. Padahal BBRI juga bisa segitu. Iya. BBRI bahkan bisa 3 juta lot, padahal harganya 3.000 loh. Berarti kan emang bisa dibilang BBRI ini asing peduli banget nih, gitu. Sayang banget lah ibaratnya ya. Ya, cuman kalau secara bandarmologinya ya, tanpa ngelihat tadi broker asing ya, ini sih harusnya akumulasi. Ada broker CC di sini, CC itu mandiri ya. Tapi CC ini sebagian institusi sih yang pakai. Institusi, cuman kalau misalnya ngelihat institusi sih. Ya, institusi. Ada biaya-biayanya yang mungkin memberatkan retail ya. Cuman institusi suka. Ya. Apa ada perlakuan beda, Mas Bima, antara institusi Kurang tahu deh. Kita bukan orang situ. Mulai disinggung lagi nih. Aduh. punya kenalan saja sih. Oh. Ya semuanya. Saya juga punya kenalan, Mas Michael juga punya kenalan, Mas Bima juga punya kenalan. Iya, gitu. Ya kan. Kita di sini diskusi saja ya. Iya, kita diskusi jangan saja. singgung-singgung menyikut gitu.
Jadi kita harus bermain tidak boleh sikut menyikut. Oh ya, kalau misalnya secara sekuritas retail ini sekuritas retail lagi jualan. YP di kanan di Netsel ya, YP, PD juga lagi di kanan, PD kakaknya di kanan, NI di kanan juga. Ini fix harusnya akumulasi. Mantap. Berarti Jadi bagus lah ya sekarang- kita ngikutin ini ya sekarang ya. Untuk masuk sekarang juga bagus ya sebenarnya ya. Bagus. Cuman kalau bisa harganya nggak jauh-jauh dari sini nih, Mas Kresna. Oh iya. Wow, benar. 445. 50 mungkin masih aman ya. 480 sebenarnya kalau mau bandara profit taking di situ bisa sih, cuman harusnya sih nggak segitu sih profit takingnya. Terlalu tipis ya kayaknya ya. Kayaknya sih kayak mau dibuat pola cup and handle ya. Iya nggak sih? Coba kita lihat bentuk- chartingnya. Ini hampir mirip bentuk cup sih, cuman handle-nya belum ketemu aja. Kalau Maksudnya dilihat mungkin- bandarnya punya di 444 ya tadi ya. Hmm. Ya Triple kan? 4 ya. Ini triple 4. Angkanya bagus sekali ya. Iya. Rata-ratanya. Kayak mau ada event aja kayaknya ya. Oh iya. Iya. Mantap. Buat- Jadi tinggal nunggu polanya aja kali ya Mas Bima Polanya ya. aja ya. Ini udah bentuk ya, ini bentuk cup ya. Tinggal handle-nya aja turun dikit. Terus dari Golden Cross, udah Golden Cross ya. Oh MA-nya. iya, udah lewat ya MA5 ke MA20 ya. 60 juga udah 20, lewat. 60. Ini udah Golden Cross sih. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya kali ya Mas Bima ini ya. Iya, mungkin buat handle dulu Mudah-mudahan dikit baru. lah, Mudah-mudahan lah ya. Mungkin dari Mas Rizky atau Mas Bayu ada pertanyaan? Ada yang mau tambahkan? Kayaknya ada tadi Mas Rizky ini memperhatikan serius sekali ini. Sampai pakai kacamata ya. Iya, saya pakai kacamata gitu kayak bandar borak loh. Wah, saya senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan, ilmu saya jadi nambah. Waduh. Gimana Mas Rizky, ada tambahan? Ada Apa request mungkin? mau ditanyakan, apa ada request? Oh, bahas saham apa gitu kan. Tapi yang reguler. Tadi kan dibahas BBRI ya. Oh. Terus beberapa hari lalu saya sempat beli nih APLN. Nah kebetulan sekarang harganya kan bisa ke 25 tuh. Kita bisa, saya boleh request untuk dibahas itu nggak? Oh, Wah, Karena pengen tahu bahas. juga nih untuk kita kasih tahu Mike. apa namanya, APLN. apakah Bener. saya harus akumulasi atau saya harus sell di periode maksudnya di beberapa hari ke depan. Cuma kalau saya kan melihatnya gini ya, Mas Rizky ya. Kayak tadi saya bilang kalau di BBRI ya, untuk trennya ini dia 3 hari terakhir ya, dari hari Kamis. Coba kita cek ya. Dia turun tapi dia akum apa distri nih. Ini kita lihat nih, net sell di top brokernya ini di kanannya lebih dikit dari di kiri. Berarti dia lagi jualan nih. Iya. Lagi distribusi. Lagi jualan. Kita cek YP ada di mana? YP di kiri, PD Sebelah di kanan. kakak di kiri, NI di kiri. Nah, ketika ada satu broker retail yang bisa sendiri nih, kemungkinan dia dipakai bandar nih. Patut dicurigakan ya. Ya patut dicurigai sih Mas Rizky nih. Jualan nih kayaknya nih. GR juga kayaknya dipakai bandar nih. GR-nya nih. Dia soalnya jadi top sell. Cuman ini termasuk ini ya, termasuk rendah ya transaksinya ya Mas Rizky. Iya. Ini agak riskan sih sama-sama kayak gini. Kurang nyaman nih kalau transaksi di sini. Kalau saya transaksi di sini kurang nyaman. Cuman potensi arahnya bisa-bisa aja nih kalau di crack. Kalau Biasanya yang kalau gini-gini arah nih nyari sih, arah, Nah. nih arah-arah hunter ini. Ini Hampir. terlalu gorengan ya sepertinya ya. kalau berharap 35% sih ini Masih Bisa bisa lah ya, bisa banget lah ya. Momen-momen properti tunggu aja itu ya kan. iya sih.
Apalagi nih lagi akhir tahun ya biasanya ya. Proyek di mana-mana Proyek ya. di mana-mana. Betul sekali. betul. Budget sudah terkumpul. Lanjut. Betul ya Mas Michael ya? Betul. Iya. Jadi budget PPKM Anda nih bisa mulai nyium-nyium longgar, bau duit ya nih sepertinya. Di rumah. Saya jadi Di dekat. mana ada duit, di mana ada Anda nih seperti. Oh Mas Bahaya Michael sekali. juga udah ada budgetnya loh itu ngomong-ngomong. Aduh, budget Udah ada budgetnya Mas Budget Michael itu. Ya. untuk average dan Akum dulu, akum. Akum dulu. Nah, ini kita lihat juga periode 15 September sampai 21 ini kan turun juga nih. Kalau ke saya cek tetap ya PD ini tetap jadi di top sell nih. Dia bisa dibilang ininya nih. Broker retail yang dipakai bandar. YPPD YI NI kakaknya deh. Ada di kiri. Ada di kiri juga. Hmm. Nih, sorry tuh, saya nih Mas Rizky kalau megang di harga bawah sih mungkin masih aman ya, oke-oke aja kalau saya lihat ya. Kalau rata-ratanya tadi Mas Michael coba deh. Mungkin bisa dilihat 1 bulan kali ya Mas Michael ya. Mereka tuh Penasaran juga kayaknya tuh saya. ngkoleksi di harga 131, 135. Wah, itu udah di bawah Distribusi. banget dong ya. Distribusi Iya. di sini. Bisa dicek 1 Berarti bulan ini kali ya Mas LX. Michael ya. Coba kita lihat. Masih pede sih yang jualan. Masih pede yang jualannya. Oh tapi sorry Mas Michael, ini ada pertanyaan sedikit ini nih. Apa? Bisa lihat tadi broker transaksinya. Kok ada yang aneh sendiri ya? Ini yang di SS ini kenapa dia bisa 128 ini? Dijualnya 128. Mana? Yang di sebelah ini. kanan SS, ada SS sama YJ 128 juga ya. Belinya rendah banget ya. Oh enggak rendah sih, sorry. Saya salah ngeliat, salah nangkep saya. Jualnya rendah ya dia. Iya, rendah banget ini. Kemungkinan harusnya sih dia punya barang yang juga rendah sih. Lebih Carlos rendah. kali ini. Nah, jangan bisa Carlos ini. Carlos dah. Saya sih lebih curiga ke Terus naik situ sih, balik ke gitu. Carlos. Aduh. Iya. Agak Kecewa sih kalau gitu. Snack bike lagi. Aduh. Nyesek ini juga jarang ya. denger. Ya. Apa itu? Serupa sekuritas kacang. Oh, apa Indonesia? Supra. Wah, semestinya Supra Motor. bagus ini mah. Enggak, kalau Supra motor iya, Supra mobil dia lebih bagus itu. Ini jarang denger sih supaya. Oh Iya. ya itu, kalau ini GR sih. GR tetap di top sell nih. Kita lihat ini pecah juga ya. Kebagi-bagi. Ini sih fix sebulan terakhir sih masih di distris ini Mas Rizky ini, sorry banget nih. Mas Rizky Cuman mungkin- rata-rata di 131 sampai 130 ya. Iya. Mm-mm. Kalau misalnya di bawah ini sih mungkin masih aman Mas Rizky. Masih nih. aman, Mas. 25, Mas Rizky ini punya di harga berapa ya kalau boleh tahu nih? Sebentar saya cek dulu. Sedang dicek ini. Jangan bilang Anda punya di bawah dan bandarnya lagi. Iya, jangan Anda bandar ya? Kapasitasnya belum masuk ke situ tuh. Oh iya. Belum, siap. Wah, ini nih yang ini kita lihat dulu nih. Gimana Mas Michael? Kayaknya Mas Rizky punya di harga 90-an kali ya. Wah, ini saya seneng ini. Pak, ternyata salah, Pak. 123 dengan 13 slot. Oh, 1 2 3. Masih aman ya. Dia masih, aman. di Masih. Oh, karena 130. kalau kita lihat ini juga kayaknya paling terendah 120 kayaknya. apanya? Paling rendahnya di bulan ini ya. Coba deh, bisa lihat chartnya ya tadi ya. Nah, itu 122 tanggal 21 bulan 7. 120 ya terendahnya ya. Iya, iya. Oh, berarti masih Iya, masih bulan bisa lah terakhir. ya. 3 bulan terakhir 107. Masih aman lah ya buat Mas Rizky ini. Betul. Semestinya Iya. sih masih aman. Kalau masih mau nyimpen, Iya. kalau saya gini ya, yang tadi saya sempat bilang ya Mas Rizky ya, ketika emang kondisinya lagi distri ya kita mendingan jual aja. Emang kalau misalnya lagi jualan, kalau misalnya lagi beli kita beli, kalau lagi jualan jualan. Kalau misalnya sekarang kan kondisi bandar sebulan terakhir lagi jualan, saran saya jual.
Kalau emang masih untung ya. Hmm. Kecuali rugi nih. Kalau Mau rugi nggak mau mungkin kan. ditahan aja ya. Oh ya. Kalau dari teknikal bentuk ini sih double bottom. Ah, kayaknya belum Ya, deh Mas Bima. Ini nih ini di sini satu sama tail ini Bisa Nih. di ini Mas Michael Divergen. kasih divergen. Udah, dikasih ini ya udah. remote controlnya udah aktif. Mas Bima bisa dicek. Ya. Oh iya, oke. Masuk. Nih di sini nih. Ini udah ada tanda pembelian balik lagi. Ini tinggal retris, dia kuat nggak nih di harga ini nih? memang kuat, lanjut. Iya. Ini nih. Hammer yang kayak gini nih. Iya. Spread mantul. Nah, ini nggak mantul. Mungkin karena market juga merah ya tadi ya. Iya, hari ini Iya. merah, betul. Hari ini merah. Satu poin deh. Kalau walaupun kemarin hijau, ini juga bentuknya hammer juga. Ini ada tanda pas udah turun dibeli naik. Cuman sayangnya ya untuk hari ini dia jatuh karena market ini juga merah gitu. Ya pertimbangin lagi sih gitu. Jadi tapi Mas Rizky juga udah punya harga aman sih. Iya, harga aman banget. Bisa dipertimbangin lagi aja. Ini juga udah masuk harga psikologis ya Mas Bima ya. Tinggal kita lihat aja besok naik Iya. apa turun ya. Kalau emang misalnya naik kemungkinan bisa tembus 130 ini. Tapi kalau misalnya turun bisa ketemu 120 udah. Kalau untuk dari teknikalnya kan ini satu ya. Gagal dia di 140. Iya. Ini juga 1 2 3 ya. Iya. Emang 140 nih dia mencoba ke sini dulu aja. Iya. Ketiga kalinya nih kita lihat aja dia kuat apa enggak. Sama kayak Adru. Berarti ya masih aman lah Mas Rizky ya. Kalau misalkan mau Moga-moga lah ya kalau harganya segitu masih aman sih. Sideways. Moga-moga. Emang harga-harga sideways-nya mereka. Harga ZWS-nya. Kalau dilihat retail tadi yang punya kan harganya di 130-an ya. Kan bandarnya Iya. tadi yang benar nggak? betul. Akumulasi di 130. Iya. Tadi lihat ya 128 ya itu yang cut loss ya. Iya. Mungkin lanjut lagi nih. Mungkin dari Mas Awe, Mas Rizky ada ingin ditanyakan lagi? Udah dapat Apa- gambaran sih. Apa ada Yang masnya yang saya pegang gandeng-gandeng? Jadi retail punya banyak di 131-an tadi karena yang ngebuang tadi ya yang saya lihat sih. Iya. Nah, tuh 131. Oh, Di rata-rata lah kirinya ya. tuh LS, YP, CC, YU. Iya, rata-rata Kan ini yang ya. YP, CC, YP, YP, NI, NI, kakak. kakak. Antara itu. Iya nih, di kiri semua. Dia punya di harga 131. 130-an lah. Berarti aman banget kalau emang punya di bawah itu. Mereka Mungkin kan mau nggak masih mau dijaga pertama terus ya average down gitu. Iya. Mau cut loss ya udah gitu. Tapi yang namanya bandar pasti nggak ada cut loss ya. Iya, mau Iya. dia jual di bawah juga ada yang nampung lagi di bawah. Iya, makanya itu. Tadi emang saya sempat tadi pagi tuh berpikir APLN bagus kayaknya, cuman karena keterbatasan dana, jadi saya ngambil ke Pewon aja, pindah ke Pewon. Iya, sempat berpikir gitu, Pewon kayaknya lebih asik. Gitu. Mas Bayu, ya mungkin dari Mas Bayu ada tambahan Mas Bayu. Mas Bayu. Dari saya masih belum ada nih, Mas. Nyimak dulu aja. Oh, masih nyimak dulu aja. Oh, ya udah. Mungkin oke. ada yang mau ditanyain. Mungkin ada yang mau tanyain apa saham apa yang Mas Bayu punya ini mau kita bahas juga. Kalau boleh sih, saya baru ada saham BBNI doang nih, Mas. Oh, dicek BBNI Mas Michael, BBNI bagaimana? Ini punya di berapa ini? Di tinggi lagi, saya kemarin di 5.400. 5.400 terakhir. Oke. Lumayan tinggi juga ya. Beli di sini Iya. dong. Oh pas lagi Kedepannya atas-atasnya. kira-kira bakal gimana tuh, Mas? Oke. Kenapa nggak beli di sini gitu? Semua orang juga pengen kayak gitu. Tapi biasanya emang psikologisnya sih orang lebih senang beli pas hijau. Iya. Oh, mungkin Iya. sedikit kita Bener ya, singgung Mas ya. Mungkin sedikit kita singgung kali ya Mas Bayu, Mas Michael, Mas Bima.
Mas Rizky, ini kita singgung sedikit kali ya pembahasan yang pertama yang dulu pernah kita bahas. Biasanya kan emang rata-rata tuh orang belinya pada ketika pas hijau ya. Ya, itu penyakitnya pertama kali kita FOMO. ya, pertama kali kita lihat ketika plus orang-orang tuh pada wah, kepengen beli gitu kan. Besok kasih naik. Nah, ini penyakit yang pernah dialamin sama saya sama Sama Mas gua. Michael. Gua juga. Iya, sama Mas Bima juga nih. Udah Gue pernah juga dulu kita pernah jadi bahas ya. pemula, Bre. Ya, kayak gitu. Jadi dulu Gas tuh gitu. gas kan Lagi rame hijau gas. sikat, hijau sikat gitu. Gak taunya besoknya merah. Iya. Nah, ini pernah Oplos kejadian lagi. juga. Jadi kalau ketika kita main apa ya, ibaratnya kita trading ya, kan, kita trading itu nggak boleh namanya ibaratnya kita rakus ya gitu. Jadi ketika hijau terus tahan terus sampai hijau. Nah, ini kejadiannya kalau seperti ini pernah kejadian di BGTG oleh Mas Michael ini. Jadi kita berdua, saya sama Mas Bima udah keluar, Mas Michael masih yakin. Nah, ini nih kita sebelum belajar apa bandarmologi fundamental segala macam ya, kita masih ikut-ikutan aja ya. Nah, itu tahu Dulu dia mau raisu bank digital ya. Bank digital isu cuma Gaskan sampai aja saya iya, nyimpen. nyimpen nggak taunya Atau Saya sih udah cukup gitu. udah cukup. Kalau saya tuh Volatil dia Nah. ibaratnya kayak bola aja dinaikin ke atas, kalau jatuh ya jatuh gitu loh, makin Iya. tajam jatuhnya. jatuhnya ke situ-situ lagi ya. Iya, kayak gitu. Tapi Jadi ada pantulan pasti gitu. ada pantulan. Pantulan. Cuman ya mesti ditunggu aja. Kita main Walaupun kuat-kuatan seperti mental sekat aja. lah. Iya. Mungkin bandarmologinya bisa dicek nih kali ya. Di Iya, ini. mungkin nanti BBNI ini kita cek nih. Aduh. BBNI ya, Mas Bayu. Wah, ini BBNI agak sideways nih ya, agak capek nih kalau ngecek satu-satu gini nih. Kita ngambil Kalau- dari mana? Dari 5.400-nya nih, mungkin ya dari tanggal berapa tuh? Bulan 6 coba Mas Michael. Bisa dicek bulan 6. Kayaknya sih harga-harga psikologis sih kayaknya nih kalau sih dilihat ya. 5.000. 5.000 ya. Coba aja mungkin kita cek aja sih bandarmologi. 5.000 start dari sini aja kali ya, 10 Agustus. Ya. Sampai ke sampai hari ini ya. Dari bawah sih kalau ngambilnya sih, bener gak sih? Dari sini? Iya. Dari buang, dari atas bawah langsung naik. Oh, iya. Kayak tadi pewon. Oh iya. Pewon ya, dari sini ya? Iya, kayak pewon tadi. Oh iya, Aku bisa mau. tuh. Ah, betul. Siapa yang ngebuang? Biar ketahuan dulu ya siapa yang buangnya ya. Siapa yang buang? Tanggal 14. Kita coba cek. Oh, Wah, ini sepertinya ini saya rasa MG Pemain-pemain ini. besarnya ada Oh. MG, CC, Aduh. TS, AK, LG. Cuman Ini- ada lokal nih Mas Bima ya, ada lokal MG. Lokal cukup aktif nih di sini nih. Iya. Padahal setahu saya nih saham yang dibandarin asing. Tapi ada lokalnya juga ternyata. Ini 300, ini jelas distribusi dihancurin banget harganya. Ada di 21 Juni, coba sampai 29 Juni. Masih distribusi. Tapi BK perlahan juga koleksi nih. Di harga 4.800. 4.800. 35. Di bawah sih harganya ya. Karena emang lagi jatuh ya sampai sini. Nah, ini mulai perlahan. Coba kita bikin cupnya di sini. Dari 2 Juli sampai 24 Juni. BK tadi, BK masih kolek lagi. Masih kolek lagi, RX masih jualan terus. Di sini masih jualan, turun sampai ke sini. 14 Juli, 29 Juni. BK masih kolek nggak ya? Walaupun turun. BK bisa dicari Mas Michael BK. Ini nih, BK. Oh, Masih beli. masih beli. Cuman dikit ya. Tapi harganya cukup rendah nih. 4.600. Dia malah ini ya, belinya dikit ya pas lagi di bawah gini. Mungkin
keterbatasan cash kayaknya ya. Udah mau habis cashnya. Habis gitu. Iya. Potensi aja sih. Moga Kemungkinan kayak gini mah kemungkinan nggak- bener deh. Iya, kemungkinan. Kemungkinan- Ini sih nggak ada yang pasti sih. Iya. Mm-mm. Cuman ini masih di istri sih kalau saya lihat ya. 34 di sini nih 49. CG masih buang barang, KZ masih buang barang walaupun Beko masih dikit-dikit nampung barang Barang ya. dikolek ya, nampung barang. Ini masih jualan. DX main juga di sini. 70 ribu ya. Dari sini dari sini 15 Juli sampai sini 30 Juli. Oh ini mulai aktif beli. Asingnya apalagi nih? KZ malah beli di sini. Habis jualan dia beli. Masih 4.800 harganya. BK BK sebelah BK malah kanan. jualan ya? Iya, BK malah jualan. profit taking TP, Oh, TP, iya. dia ke TP. Tadi di 4.600 kalau nggak salah. 4.600. Jadi 49 ya. Wah, lumayan itu. Belum. Lumayan. Walaupun dia nggak jual banyak ya. Tapi masih Iya, punya kan. barang lah dia. Kayak jual tipis. Tapi ini nampung banyak nih akan 400.000 lot di dia semua dari yang ada di sini. Kemungkinan di 4 top sell 400-500.000. Ini 50-50. 10 top sale-nya ini masih ditampung akan. Artinya kan? Iya. Harganya juga 4.900 ya. Tinggi Iya, juga ini ya. Berarti emang area-area 5.000 nih ya. Mau di harga psikologis ya. Harga psikologis Mau betul. dibawa betul. di harga psikologis. Ini sempat terbang nih. Nah, 2 Agustus. tanggal 2 sampai tanggal 8. 5 ya? Oh, tanggal 5. 5. Oh ini fix apa? Masih koleksi di Akumulasi ya. juga. RX juga koleksi. BK koleksi lagi. Nah ini yang malah retail nih jualannya. SK, PD, GE. Oh iya. Berarti disimpulin dari sini juga ini ya, koleksi barangnya si big player di harga-harga ini nih ya. Kalau kita lihat nih, Oh, 5.000 37, 5.000 82. Oh, harga-harga segini ya. Lotnya juga lumayan oke. Lumayan besar sih. Walaupun nggak sebanyak AK sebelumnya ya. Iya. Cuma 400.000 lot. Cuman dia diturunin lagi. Mm-mm. 10 Agustus. Tetap ditampung BK. Ini tetap jualan. AK jualan. Oh ini berarti markdown ya? AK jualan nggak banyak. Harganya turun. Ini markdown dong. Ya ini di markdown ya. Dia jual tipis doang malah. Padahal dia punya barang 500.000 lebih. BK sementara diem-diem nampung. Selalu. Walaupun nggak banyak ya. Di markdown dia dari sini sampai sini kali ya, 26 Agustus 12. Ditampung lagi sama RX. Sama RX. AK-nya jualan, cuma sedikit. Sedikit. Oh, RX-nya Soalnya banyak ya? Ada jualan di sini sih. Tadi kan saya langsung ngambil dari sini sampai ke sini kan. Iya. Nah di sininya mungkin kita pasti tahu nih siapa yang ngambil barangnya nih 24 sampai 27. Sampai 26. 3 hari ini siapa yang ngambil barangnya? AK ya, dia jual barang, beli barang, ZP jual cuman nggak banyak, 100.000 lot doang, 5.200. Ini kalau misalnya 5.400 bisa dibilang aman gak ya Mas Bima ya? Harusnya aman ya. Coba mungkin di net kali ya Mas Michael ya, dari paling bawah nih
tanggal paling bawah tanggal 29 ini sampai hari ini di net. Secara total mereka punya di harga berapa sih? Tadi kan kita lihat tuh ada pembelian dan penjualan Iya. gitu kan. Iya. Sampai harga sekarang. Itu siapa yang ngambil? Oh, 5.200. 5.200. Dan dominasi di NI ya. NI ya. Mm-mm. Malah NI padahal NI tidak sendiri ada ya? NI. Kenapa tidak ada NI ya? Padahal nggak ada di top 3 nggak ada tadi NI perasaan. Tiba-tiba muncul NI di sini. Di kolek ya. Mungkin di akhir-akhir tadi ada kolek NI. Oh iya kan kita belum ngecek sampai sini ya. Iya. Iya. Mm-mm. Jadi emang dia terakhir ngolek dan dia punya di harga 5.288. Ini agak susah dibilang retail sih kalau NI beli BBNI ya. Iya. Ada afiliasi ya. Afiliasinya. Mm-mm. Bisa dibilang afiliasi. Coba saya cek pakai yang satu lagi. Mungkin di aplikasi sebelah Mas Michael. Iya. Ya, Aplikasi tangga kayak bisa dicek itu Mas Michael. Boleh tuh Mas Michael dicek dulu. Iya. Mas Bayu kayaknya perlu berhati-hati nih dibeli 5.400 ya Mas Bayu ya. Punya Iya nih ini kayaknya. di 5.200 ya, Iya. 5.288. Ini kalau bisa di average down ini. Oh. Average down sih paling enak. Mungkin di harga psikologis ya, di 5.000 ya. Kejauhan ya. Beberapa Berarti harus lot. beli di 4.000 dong. Enggak, di 5.000 mungkin dicicil nih. Mulai dicicil. Dikit. sorry, saya ada salah input nih. Harusnya 29 Juni. Tapi tetap NI ada dominasi AK ya. AK Salah input. NI-nya retail. Oh, NI tetap hitungan retail. Saya salah NI input. tetap hitungan retail. NI tetap hitungan retail. AK yang dominasi. Ini salah input tadi. Harusnya Juni. Tadi saya Agustus. Ini yang Oh benar. iya, 06 ya. Oh. Ya coba. Bisa nggak? Udah. Bisa sih. Oh bisa, udah. Oh, Jadi AK. Tadi emang tetapnya kan top ya. Oh iya. Sekalipun begitu, Oh, iya berarti bener di 5.000 nih. 5.042 mereka punya kan. Nah, ini mungkin jadi best price mungkin buat kolek ya, Mas Michael, Mas Kresna. Iya. best price Moleknya aman mulai nih, dari Mas. sekarang. Kalau misalnya nyentuh 5.000, oh ya sekarang 5.075 ya, masih Iya. aman. Apa perlu di Carlos dulu enaknya ini? Tapi ya terserah masing-masing sih. Kalau Ada Carlos sama aja, Bray. Carlos terus masuk lagi gitu, sama aja gitu loh. Iya. Enggak. Buang fee. Rugi di fee kita jadinya, Bray. Iya. Iya juga sih bener. Iya. Aduh. Tapi Jadi ngebagusin portofolio sih. Cuma sama aja gitu. emang sih. Kalau mau kelihatan kalau mau kelihatan bagus ya cut loss gitu kan ya. Kalau punya dana ya di average down. Iya. Gitu sih. Jadi Ini masih emang kencang. agak riskan ya di 5.400 itu ya. Moga-moga sih ya. Ini handle-nya dan up. Makanya. Ya semoga aja up lah. Iya. Nggak tahu kapan tapi upnya. Ya mudah-mudahan di akhir tahun ini lah. Ya ikut ininya aja, apa sih namanya, fundamentalnya aja, harga apa sih namanya, book value ya. Book value yang pernah kita bahas juga kalau nggak salah ya Mas Bima ya, di episode Iya. 3. Iya, episode sebelumnya tuh udah kita bahas terkait fundamental segala macam ya. Ya, Gitu. bisa lihat di book value itu di sini ya. Ya, tuh ada Nah, ini. bawah EPS book value. Nah, Itu itu dia. pun.
Itu pengen. Oh iya BBNI. Oh, harganya murah. Panik, jangan panik. Tenang dulu Mas Kok Michael. murah banget itu. Tenang dulu, jangan sampai kita pengen beli totonya dijual ya. Itu kejadian sama saya itu, pernah itu. Salah order apa gimana Mas? Kalau ini saya kepanik ya, kepengen cepet kaya, jadi begitu. Ya ini 6.200 sih kalau secara book value ya, aman sih. Kan kita sempat bahas secara technical juga ada masih oke ya Mas Bima. Mas Kresna ya. Iya. Sempat golden cross kan di sini. Ini tapi kayaknya menuju dead cross ini. Kalau bisa dilihat ya. MA5 Moga-moga ya. kuat sih, udah banyak ini hammer juga sih. Iya. Oh, iya. Ada tanda-tanda pembelian lagi balik. Ya, iya. Kalau besok naik harusnya nggak dead cross kan ya Mas Bima? Iya. Mudah-mudahan jangan sampai Turun dead lagi cross. dead cross nih soalnya. Jadi kalau udah dead cross bahaya juga ya. Jadi jangan Seenggaknya main. sideways dulu lah di 5.000 gitu kan. 5.100. Oh iya boleh Iya. dikolek-kolek gitu ya. Iya. Ini kalau Jadi tertarik misalkan nih. kalau misalkan sampai dead cross nih, apa kita mau tunggu dead cross dulu baru masuk kita? Jangan, Bray. Bunuh diri, Bray. Nah, gitu. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Bayu? Ya itu aja cukup. Cukup ya, udah jelas lah ya. Akhir tahun Mas Bayu ada Ya, udah jelas. apa namanya ya? Dressing Windows. Nah, Window dressing. window dressing. Apa tuh? Apa Momen itu? di mana bandar itu lagi senang, lagi happy lah. Akhir apa? Ganti tahun soalnya. Jadi dia Oh, bagus-bagusin iya. ininya dia. Sahamnya dia. Kalau yang saya tangkap sih gitu. Lagi happy-happynya bandar lah. Soalnya saya juga senang kalau bandarnya happy, saya juga happy. Kalau bandar yang ngamuk, nggak naik-naik gitu. Naik, apalagi bandarnya happy tapi liburan gitu kan. Iya. Udah frustasi deh. Udah apa-apain harganya. Iya. Mungkin dari Mas Bima ada tambahan, Mas Bima? Cukup sih dari Cukup? saya. Oke, Mas Rizky, ada tambahan lagi? Untuk saat ini mungkin saya Oke. bisa diundang di sesi-sesi berikutnya. Oh iya, pasti dong kita undang terus ini. Karena Anda salah satu bandar borak ya. Bandara PLN. Bandar APLN ini dia ini. Begitu. Jadi mungkin sekian ya dari kita. Ada tambahan lagi? Udah cukup? Cukup. Mungkin ya karena sudah malam juga ini waktunya kita beristirahat juga. Ya karena besok kita harus mulai trading lagi pagi-pagi ya. Iya. Sekian dari kita, kurang lebih mohon maaf. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut gabung ya, seperti Mas Rizky, Mas Bayu juga, itu bisa. Kita bareng, kita join, kita bahas. Kalau emang ada kekurangannya gimana, kelebihannya gimana, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Mungkin nanti kita akan utama kita pakai 2 aplikasi ya Mas Bima, Mas Michael ya. MNC sama Mirai Iya. kali ya. Kita akan MNC Mirai sama Indo Premier ya. Oh, sama Mereka iPod. ada dua. Oh, mungkin nanti di kita ada event-event berikutnya nanti akan kita bahas juga ya punyanya apa Yang lain sekuritasnya si Mas Rizky ini ya. NI ya, Mas Rizky ya. Jadi salah satu retail terbesar juga ya seperti ya. Yang ditakut-takutin dari tadi. Fitur-fiturnya ya. Iya, fitur-fiturnya kita Bisa juga penasaran di di sharing-sharing. Iya, dari Mas Tengok, Bayu ya. mungkin nanti ada juga. Kita coba ya, kita kemungkinan kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tetap di sini, oke? Di BTS bicara tentang saham, ya. Iya. Iya, BTS. Oke, Mas Rizky, Mas Bayu, Mas Michael, Mas Bima, terima kasih.